Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, mari saudara kita naikkan pujian kita terlebih dahulu. Kita ingin nyatakan lebih daripada pemenang, kita dapat mengalahkan segalanya dengan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Haleluya, mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kita nyatakan lebih dari pemenang. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, saudara? Nah, mari kita terus naikkan pujian kita buat Tuhan. Hanya dengan Yesus kita tetap teguh bersama Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan nama Yesus. Sepenuh jiwaku, yakin dan percaya. kuasa berdaya.
Haleluya. Nah, mari saudara kita merendahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Yesus. Karena Yesus satu-satunya jawaban hidup kita. Tiada Tuhan lain yang kita harapkan, hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kau turun
Yesus. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Baik apapun yang melanda hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang tetap bersama kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk sekali lagi memuji Engkau Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, nama-Mu tetap dipermuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah terhadap hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Baik dimanapun kami berada Tuhan Yesus, firman-Mu tetap ada bersama kami Tuhan. Firman-Mu yang akan kekal dan tetap bersama kami Yesus, untuk menjadikan kami lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lewati hamba-Mu Tuhan Yesus, lewati kami setiap umat-Mu yang mendengar Tuhan. Biar kami Tuhan mendengar akan suara-Mu Tuhan Yesus, akan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan sembah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Salam, selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh jamaat yang mengikuti siaran ibadah kita pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan memungkinkan kita boleh beribadah lewat siaran ini pada pagi ini. Jadi pada pagi ini saya membawa kita melihat di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Ayat terakhir. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab genta dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman. Dari teks firman yang kita
kita baca pada pagi ini, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu Yesus telah bangkit dari kematian. Nah, kebangkitan Kristus adalah membuktikan bahwa Dia menang, mengalahkan kuasa kematian. Itu yang kita melihat, bahwa kebangkitan Tuhan membuktikan Dia menang atas kuasa maut, atas kuasa dosa. Kebangkitan Kristus adalah landasan iman orang-orang percaya, tempat berdirinya iman orang-orang percaya. Nah, kita melihat di sini ya, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah landasan iman, adalah tempat berdirinya iman orang-orang percaya. Itu makanya kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-17, Paulus berkata, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit dari kematian, maka Paulus berkata sia-sialah pengharapan kita kepada Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan adalah landasan iman bagi orang-orang percaya. Nah, kebangkitan, pemberitaan tentang salib Yesus adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, kita melihat bahwa pemberitaan tentang salib Tuhan, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kebutuhan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, mengapa dia firman Tuhan ini berkata pemberitaan itu adalah kebutuhan bagi yang tak percaya. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya, ia telah, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, jadi kita melihat di sini kalau kita melihat bahwa pemberitaan salib Yesus itu adalah kebutuhan bagi yang binasa, bagi yang tidak percaya. Tetapi bagi yang percaya, firman Tuhan berkata, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita melihat maksud firman itu, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, di mana bila kita percaya kepada Tuhan, hidup kita dirubah menjadi baru. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saya baca, tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita melihat bahwa
salib itu adalah kekuatan Allah, di mana kekuatan Allah itu kalau kita melihat di sini orang yang percaya kepada Tuhan, mereka diubah. Mereka diubah menjadi ciptaan berhidup yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Dulunya sebelum percaya Tuhan, kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam dosa. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, hidup kita dirubah menjadi baru. Itu makanya Paulus berkata, bagi yang percaya salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Nah, kalau kita melihat tadi bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, di situ memberitahu kepada kita bahwa perempuan mereka awal pagi mereka ini pergi ke kubur Tuhan Yesus. Tujuan mereka pergi ke kubur Tuhan adalah untuk merempahi mayat Tuhan Yesus. Jadi waktu mereka dalam perjalanan, mereka berkatalah seorang kepada yang lain, siapakah akan menolong mereka menggulingkan batu yang menutupi pintu kubur Tuhan Yesus itu, yang mereka bincangkan waktu mereka ada di tengah jalan. Jadi dalam perjalanan itu pun tibalah mereka di tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Jadi waktu mereka dekat dengan tempat kubur Yesus, alangkah mereka terkejut bahwa batu itu, batu yang menutup kuburan Tuhan itu sudah digulingkan. Tidak tahu siapa yang mengguling. Jadi mereka pun masuk ke dalam. Jadi waktu mereka di dalam kubur itu, dan mereka nampaklah seorang pemuda yang memakai jubah putih. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di sini, saya akan baca ayat yang kelima. Dan lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, kita melihat di sini waktu perempuan ini di dalam kuburan itu, mereka
nampak pemuda yang berjubah putih ini. Maksudnya malaikat itu yang diutus Tuhan. Dan berkata kepada mereka, karena dia nampak mereka sangat ketakutan. Siapa tidak takut di dalam kuburan, bukan di luar, di dalam kuburan. Tiba-tiba ada orang duduk dengan pakaian putih di situ. Tentulah mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut. Dia berkata, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang telah disalibkan. Pemuda itu berkata kepada mereka, ia telah bangkit, kata pemuda itu. Kalau kita melihat ayat yang kita baca, ia telah bangkit. Lihatlah di sana tempat mereka membaringkan dia. Dia beritahu mereka, dia tunjukkan di mana Tuhan Yesus itu dibaring. Jadi mereka tidak nampak apa-apa. Ya, kalau kita melihat peristiwa ini, jadi pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu pertama-tama diberitakan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, yang datang untuk merempahi Tuhan Yesus pada awal pagi itu. Jadi kalau kita melihat perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus itu, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama tadi, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, kalau kita melihat ayat ini, perempuan yang datang ke kubur Yesus yang pertama itu adalah Maria Magdalena. Yang kedua itu Maria ibu Yakobus, dan yang ketiga itu Salome. Nah, kalau kita lihatlah di dalam ayat yang ke-9, pasal 16 ayat ke-9, saya baca untuk kita. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, kalau kita melihat Maria Magdalena ini sebelum dia menjadi orang percaya, sebelum dia menjadi pengikut Yesus, dia pernah dimasuki oleh roh-roh jahat. Kalau kita lihat ayat ke-9, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi bayangkan 7 perempuan ini sebelum percaya kepada Tuhan, sejarah hidupnya sangat pahitlah. Bayangkan dia dirasuki oleh 7 setan, dan bila dia percaya Yesus, oleh kemurahan Tuhan dia dibebaskan. Nah, yang kedua itu tadi adalah ibu kepada Rasul Yakobus, dan yang ketiga adalah Salome. Jadi kepada perempuan-perempuan inilah berita kebangkitan Yesus ini pertama-tama diberitakan oleh Tuhan lewat perantaraan malaikat Tuhan. Jadi kalau kita melihat mereka
memberitahu tentang kebangkitan Tuhan dari kematian. Nah, dan mereka juga perempuan-perempuan yang pertama diutus, diperintahkan untuk memberitahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7, sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi kita melihat bahwa malaikat Tuhan itu memerintahkan mereka, memberi satu perintah kepada mereka agar kebangkitan Tuhan Yesus itu mereka beritakan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Jadi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8, kalau kita lihat dalam ayat ke-8, saya baca. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab genta dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman. Nah, kita melihat perempuan-perempuan ini waktu malaikat Tuhan itu memerintahkan mereka agar berita kebangkitan Tuhan Yesus itu harus diberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan juga kepada semua. Jadi walaupun mereka merasa takut, walaupun mereka merasa gentar, firman Tuhan memberitahu bahwa mereka memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat aplikasi dari teks ini, saudara, kadang-kala kita berdepan dengan keadaan takut dan gentar menyebabkan kita merasa lemah dan tidak berdaya. Nah, jadi perasaan gentar, perasaan takut itu sering dihadapi kita. Kita gentar, kita takut seperti para perempuan inilah, menyebabkan kita lemah, kita tidak berdaya. Jadi apa yang kita melihat di dalam ini, saudara, di dalam kita merasa lemah, di dalam kita merasa tak berdaya, sebagai orang percaya, bila kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Saya ingat ada di dalam firman Tuhan berkata, kalau kita melihat dalam 1 Korintus 1 ayat 27, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Nah, kalau kita melihat, walaupun perempuan ini adalah kaum yang lemah, bayangkan mereka perempuan dari awal tadi, waktu mereka dalam perjalanan, mereka berkata, siapa yang tolong kita
menggulingkan batu yang menutup kuburan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak kuat, mereka tidak mampu. Tetapi waktu mereka sudah sampai di kubur, itu batu itu sudah terguling. Beginilah caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mampu, kadang-kadang kita lemah. Banyak perkara yang membuat kita terbatas, saudara. Contohnya adalah pada masa ini kita merasa cemas, kita merasa takut. Bila kita mau keluar, kita rasa takut oleh karena virus COVID-19. Kita takut. Tetapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Di saat kita memerlukan Tuhan menjaga kita. Jadi nah itu yang kita melihat, saudara. Nah, yang seterusnya, kepada siapa kita ini disampaikan, berita kebangkitan. Nah, waktu pesan kebangkitan ini diberitahu oleh Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang mengikuti dia kepada para murid Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata mereka ini tidak percaya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14, 15. Aku saya baca ayat ke-10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh mereka, olehnya, mereka tidak percaya. Nah, kita lihat murid-murid Tuhan Yesus waktu Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu memberitahu kepada mereka, mereka tidak percaya. Nah, kalau kita lihat ayat ke-14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan ketegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, kita melihat, bila Maria Magdalena dan para perempuan memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak percaya. Jadi ayat yang ke-14, kalau kita, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan ketegilan hati mereka. Kalau kita lihat, karena tidak percaya kan kata-kata perempuan bahwa dia telah bangkit. Jadi sekarang dia sendiri memberitahu mereka bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kita lihat dalam kasus lain, karena waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kepada murid Tuhan Yesus,
itu Thomas tidak bersama. Jadi waktu mereka beritahu kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 20, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 20, coba kita lihat. Yohanes pasal 20 ayat 24 saya baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ayat yang seterusnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Thomas waktu dia menampakkan sekali lagi kepada ke-12 murid, di mana Thomas, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, kalau kita lihat, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah, tutukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Lepas itu baru Thomas percaya. Jadi Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam Injil-Injil, seperti yang dia katakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-14, dia berkata begini. Bukan ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Tuhan Yesus memanggil mereka, memerintahkan mereka supaya berita tentang kebangkitan Yesus ataupun Injil Tuhan Yesus itu diberitakan kepada segala makhluk. Nah, kalau kita melihat juga dalam Matius 28 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus juga berkata dengan perkataan yang sama juga, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat juga di dalam Lukas, Injil Lukas 24 ayat 47, di mana Tuhan Yesus juga memerintahkan para murid supaya mereka
pergi kepada segala bangsa, beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa, mulai dari Jerusalem, kata Tuhan kepada mereka. Nah, kalau kita melihat juga di dalam Yohanes 15 ayat 16, kalau kita lihat juga, di mana di dalam firman Tuhan itu berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pergilah dan hasilkan buah, pergi menghasilkan buah. Kita melihat di sini, ini perintah untuk memberita Injil. Nah, kalau kita melihat juga dalam kisah para rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita melihat, saudara, perkataan memberitakan Injil, perkataan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan ini diulang banyak kali. Tuhan Yesus sendiri mengulang dia. Berarti berita tentang kematian Yesus ini adalah satu berita yang sangat penting untuk dunia ini, saudara. Karena mengapa berita itu penting? Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 4 ayat Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini, di sini memberitahu kepada kita bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlepas di baru bab langit punakai nama bukai te oleh mai penelepas semina dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti kita megah di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga kata Yesus. Nah, kalau kita melihat juga dalam Yohanes 1 ayat 12, dia berkata, barang siapa percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, kalau kita melihat ayat-ayat ini, saudara, inilah yang menyebabkan Yesus berulang-ulang supaya memberitakan tentang kebangkitannya, memberitakan tentang Injil. Jadi kesimpulan dia untuk menutup khotbah ini. Jadi sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, kita juga diperintahkan untuk bersaksi. Kita juga diperintahkan untuk memberitahu orang tentang Injil Tuhan, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita merasa, saya ini tidak pandai, saya ini macam-macam lah alasan kita
mungkin masuk akal juga alasan kita mengatakan kita tidak dapat bersaksi, tetapi kita boleh bersaksi tentang Injil Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan dengan cara apa saja, lewat tingkah laku kita pun. Orang melihat tingkah laku kita, orang melihat cara kita melakukan pekerjaan kita, orang melihat cara kita bercakap, orang sudah melihat kita anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamulah terang dunia, kamulah terang dunia. Maksudnya di mana saja orang percaya berada, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi garam lewat hidup kita yang benar, hidup kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi sampai di sini khotbah saya pada pagi ini. Jadi sebelum kita menutup khotbah kita, mari kita berdoa. Jadi kita dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami tinggikan, muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan Yesus. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang sangat mahal. Dan Engkau telah bangkit. Engkau telah menang atas kuasa maut lewat kebangkitan Tuhan. Kami menjadi anak. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Bapa surgawi, jadikan kami saksi-Mu di bumi ini untuk terus menyatakan Injil-Mu, menyatakan kematian dan kebangkitan kepada dunia ini ya Tuhan, kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapa surgawi, pada pagi ini hamba-Mu juga doa untuk seluruh jamaat dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lindung, Engkau jaga mereka, lebih-lebih lagi dalam saat genting ini. Tuhan, Engkau yang bungkus mereka, jauhkan dari penyakit COVID-19, dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami terus doa untuk jamaat, untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di barisan depan, untuk mementeras, untuk membendung COVID-19 ini, para nurse, para dokter, mereka yang bekerja, Tuhan bungkus lindung mereka dengan darah. Kami berdoa agar belas kasihan-Mu ya Bapa diberikan atas negara kami, atas negeri kami, atas bangsa kami. Berkati kami semua. Begitu juga pada pagi ini ya Tuhan, kami terus doa pada sepanjang minggu ini. Tuhan yang berserta, Tuhan terus melindungi, Tuhan terus memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Siapa yang merasakan diberkati, mari lambaikan tangan kita dulu. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah mari saudara, pada masa ini kita akan memberi masa untuk kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita sambil tahu dijalankan baik dimanapun Anda berada, baik di rumah ataupun di gereja ataupun dimanapun Anda berada, saudara, kita terus jalankan tanggung persembahan kita.
Nah, saudara, sedikit peringatan buat kita. Jika kita daripada gereja yang lain bersama kita pada hari ini, nah saudara, kita boleh juga mengumpul persembahan, tapi kita serahkan uang persembahan Anda kepada gereja masing-masing. Oke? Jadi dengan itu saudara, bagi gereja BM Community Luthor, kita boleh memberikan uang persembahan kita melalui online transfer yang telah diberikan kepada kita melalui WhatsApp dan juga pada sekarang ini. Oke, dipaparkan di dalam screen. Jadi saudara, dengan sambil dijalankan, mari kita naikkan pujian kita buat Tuhan, karena pujian kita bagi Tuhan kita tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Mari kita terus puji Tuhan. Haleluya. Aku lantang-lantang Engkau Yesus. Aku dari ada kebaru, harap kejaku ya. Aku masuki katamu, memesai penantang hati aku. Aku lantang Engkau Yesus. Aku lantang. Haleluya, lantang Engkau Yesus. Aku dari ada kebaru, harap kejaku ya. Aku masuki katamu, memesai penantang hati aku. Aku lantang Engkau Yesus. Aku rindu Engkau Yesus. Aku dari ada kebaru, harap kejaku ya. Aku masuki tandamu, haleluya, memesai penantang hati aku. Aku rindu Engkau Yesus. Aku lantang, haleluya, lantang Engkau Yesus. Aku dari ada kebaru, harap kejaku ya. Aku masuki tandamu, memesai penantang hati aku. Aku lantang Engkau Yesus. Aku lantang Engkau Yesus. Aku lantang Engkau Yesus. Haleluya. Tangan yang beriah buat Tuhan kita Yesus. Nah jemaat, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, jadi ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, malam doa kita itu yang akan diadakan ataupun yang akan live streaming pada hari Kamis malam jam 8 malam. Seterusnya kita ada cell group pada hari Sabtu juga akan live streaming pada 8 malam. Oke, kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita berada, bersama-sama duduk bersama. Dan seterusnya kita akan ada kebaktian hati kita seperti biasa. Kita akan bermula jam 9 pagi di live streaming kita di FB dan di YouTube. Jadi itu saja kita punya kebaktian. Jadi untuk mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, saya serahkan kepada pastor untuk pimpin kita dalam doa. Kita tutup ibadah kita pagi ini dengan doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai dengan baik pada pagi ini. Bapa Surgawi, kami terus doa agar kami sebagai umat-umat-Mu, kami tidak ragu, kami tidak kurang percaya untuk
percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang telah mati dan telah bangkit. Oleh itu kami berdoa agar iman kami terus kami landaskan, terus kami dasarkan di atas kematian dan kebangkitan Tuhan kami yang telah menang mengalahkan kuasa maut. Bapa Surgawi, kami doa agar Tuhan terus melindungi kami sebagai jemaat-Mu. Engkau terus menjaga keluar masuk kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan. Jauhkan kami dari segala penyakit yang berbahaya, COVID-19. Sekali lagi kami doakan bagi jemaat yang bekerja di baris depan membenteras penyakit COVID-19 ini, baik para polis, para bomba, mereka yang bekerja di hospital. Kami serah angkat setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar mereka dibungkus oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Juga Bapa Surgawi, kami juga doakan bagi kami yang di rumah. Kami serah setiap pribadi kami kepada Tuhan. Namun kami sangat terbatas untuk keluar dari rumah. Tapi kami berdoa agar Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baik bagi kami. Dan kami serahkan anak-anak kami yang sudah lama tidak masuk sekolah. Kami doa agar Tuhan juga menyertai, melindungi mereka dalam mereka belajar sendirian di rumah, dalam mereka mengulang kaji pelajaran. Tuhan beri hikmat, beri kepandaian bagi mereka. Jauhkanlah anak-anak kami dari segala yang berbahaya. Bapa Surgawi, kami juga doakan untuk keperluan kami semua. Kami doa agar Tuhan memenuhi segala keperluan kami. Makanan ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau heran, ajaib perkasa.